Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita belajar dan bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, Alex Leon adalah seorang profesor, konsultan, pembicara, dan ketua departemen komunikasi di sebuah universitas di New York. Bidang studinya adalah komunikasi organisasi dengan penekanan pada kepemimpinan, kekuasaan, dan etika. Dia menyatakan bahwa pemimpin yang penuh kasih adalah pemimpin yang perhatian, baik, dan yang terutama dia cenderung memikirkan kebutuhan dan kebaikan orang lain. Pernyataan Alex Leon mengingatkan saya kepada Presiden Jokowi, khususnya ketika beliau merespon berita tentang infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang rusak parah. Setelah melihat keadaan jalan di Lampung, Presiden Jokowi menyatakan akan menyiapkan anggaran sebesar 800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan di Lampung. Dan dari respon Presiden Jokowi menunjukkan kepedulian dan kecintaannya kepada masyarakat yang dipimpinnya. Saudara-saudara, dari pernyataan Alex Leon ditambah dengan teladan Presiden Jokowi, menyatakan kepada kita bahwa pemimpin yang penuh kasih akan terekspresi melalui upaya-upaya atau tindakan-tindakan untuk kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudara, berbicara kepemimpinan yang penuh kasih bisa dikatakan merupakan konsep kepemimpinan yang sangat alkitabiah. Namun ironisnya, pengaruh sekularitas dan minimnya pembelajaran iman yang baik membuat banyak orang-orang Kristen menghadapi tantangan untuk menerapkan konsep kepemimpinan yang alkitabiah. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk mengingatkan kita pentingnya kepemimpinan yang alkitabiah, maka kita akan belajar dari teladan kepemimpinan Nehemia yang penuh kasih ketika memimpin orang-orang Yahudi membangun tembok Yerusalem. Saudara-saudara, ada dua sikap yang menunjukkan Nehemia adalah seorang pemimpin yang penuh kasih. Sikap pertama, dia mempunyai rasa peduli. Rasa peduli Nehemia yang begitu besar kepada saudara seiman dan sebangsanya mendorongnya untuk mengorbankan posisinya sebagai seorang pejabat. Dia adalah petinggi di kerajaan Persia. Saudara-saudara, di dalam pasal 1 ayat 11, bagian akhir mencatat bahwa Nehemia menyatakan dia adalah seorang juru minuman raja. Posisi juru minuman raja di Persia bukanlah jabatan rendah seperti pelayan-pelayan pada umumnya, tetapi dia adalah pejabat yang dekat dengan raja. Setiap makanan dan minuman raja akan dicicipi terlebih dahulu untuk menjaga keamanan raja dari racun. Singkat cerita, Nehemia adalah salah seorang pejabat kepercayaan raja. Walaupun Nehemia seorang pejabat, tetapi dia tetap memperhatikan saudara sebangsanya yang ada di Yerusalem. Nehemia 1 ayat 3 menulis berita yang diterima Nehemia. Saudara sebangsanya ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika mendengar kondisi tersebut, Nehemia begitu terpukul. Pasal 1 ayat 4 menuliskan respon Nehemia atas kondisi tersebut. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nehemia menunjukkan rasa pedulinya dengan berdoa dan berpuasa, menunjukkan keprihatinannya kepada saudara sebangsanya. Dan tidak sampai di sana saja,
Nehemia meminta izin kepada raja untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali Yerusalem. Dan permintaan Nehemia diizinkan oleh raja. Saudara-saudara, rasa peduli merupakan prinsip penting yang harus dimiliki seorang pemimpin yang penuh kasih. Seorang pemimpin yang tidak punya rasa peduli seakan buta dan tuli. Mereka tidak akan pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah mau tahu kondisi orang-orang yang mereka pimpin. Sedangkan rasa peduli akan membuka mata dan telinga seorang pemimpin untuk melihat, mendengar, dan mengetahui kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Dan tidak berhenti sampai di sana saja. Nehemia juga menunjukkan kepemimpinan yang penuh kasihnya dengan menunjukkan sikap yang kedua, yaitu sikap berani berkorban. Saudara-saudara, keputusan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem untuk membangun kota itu sesungguhnya melalui tantangan yang sangat besar yang membahayakan nyawanya. Nehemia pasal 2 ayat 1-8 mencatat, di saat Nehemia melayani raja, dia tampil dengan kondisi yang tidak pantas. Ada dua hal yang tidak pantas yang dilakukan Nehemia yang berpotensi mendatangkan konsekuensi hukuman mati terhadapnya. Yaitu yang pertama, bermuka muram di hadapan raja. Dan yang kedua, permintaannya untuk diutus kembali ke Yerusalem. Kedua hal ini tidak pantas dilakukan oleh seorang budak kepada rajanya. Namun Nehemia rela menghadapi konsekuensi itu demi saudara sebangsanya. Dan selain itu, saat kembali ke Yerusalem, memimpin orang Yahudi membangun tembok Yerusalem. Di saat itu nyawa Nehemia juga terancam, di mana musuh-musuhnya berencana untuk membunuhnya. Dan saudara-saudara, bukan hanya nyawa, Nehemia juga mempertaruhkan kesejahteraannya dan kenyamanannya. Di saat Nehemia meninggalkan posisinya sebagai juru minuman raja, di saat yang sama juga dia meninggalkan kenyamanan, kesejahteraan yang dimilikinya. Dan sebagai gantinya, dia membawa dirinya dalam kesulitan, kesukaran, serta bahaya. Mengapa Nehemia melakukan itu? Jawabannya karena dia mengasihi orang-orang Yahudi yang dipimpinnya. Saudara-saudara, Nehemia memberi teladan kepemimpinan yang penuh kasih. Kepemimpinan yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi cenderung memikirkan kepentingan dan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, mari sebagai pemimpin-pemimpin Kristen, mari menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh kasih dengan mempunyai kepekaan dan rasa peduli terhadap kondisi orang-orang yang kita pimpin dan berani mengutamakan mereka di atas kepentingan kita sendiri. Maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh kasih. Amin.